Shalom. Firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih, God is love. Dan di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu ayat 6 dari Ibrani 11 dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Dia, maka ia harus percaya bahwa Allah sungguh ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. God rewards those who diligently seek Him. Allah memberi upah kepada mereka yang rajin mencari Dia. Dia Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
kesetiaan itu hanya bisa dibuktikan lewat waktu. Tapi sebelum kita melalui waktu tersebut, maka diperlukan satu keputusan untuk percaya. Jadi kita mulai dengan keputusan untuk percaya bahwa Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang setia, ya, Bapa yang setia, Dia selalu merancangkan hal yang baik kepada kita. Setidaknya kita bisa mulai percaya dengan ayat yang berkata Allah adalah kasih, God is love. Nah, kita bisa percaya bahwa Dia merancangkan hal-hal yang baik kepada kita. Lalu day by day kita lalui dengan keputusan untuk percaya tersebut yang menimbulkan iman, ya. Dan iman itu bertumbuh, lalu iman itu menarik setiap janji yang Tuhan berikan kepada kita, ya, kepada kita yang percaya. Ada ayat di Ibrani, ya, Ibrani 12 ayat 1 dan 2, ini kelanjutan dari Ibrani 11, ya. Kalau kita baca tadi kan Ibrani pasal 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Iman itu bahan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu seperti mata uang dalam dunia rohani. Kalau di dunia jasmani kita mau beli obat, kita pakai uang, ya. Kita mau beli makanan, kita pakai uang, ya. Ada mata uangnya gitu. Kalau dalam dunia rohani dan perjalanan surga itu seperti iman itu seperti mata uangnya itu. Tangan kita yang menarik apa yang Tuhan janjikan bagi orang percaya. Tangan kita yang menarik anugerah Tuhan, ya, yang disediakan bagi setiap orang yang mau percaya. Lalu Ibrani 11 ayat 6 mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin bisa berkenan kepada Dia. Dan dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang diligently, yang sungguh-sungguh mencari Dia, ya, yang earnestly mencari Dia, ya. Kemudian di Ibrani 11 kita membaca pahlawan-pahlawan iman, ya. Lalu Ibrani 12 baru mengatakan kelanjutan dari Ibrani 11 tersebut, ya, ayat 1 dan ayat 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Ibrani 11 itu adalah cerita mengenai para pahlawan iman, orang-orang yang sudah mendahului kita, yang sudah bersama dengan Tuhan di surga, dan mereka bagaikan awan mengelilingi kita yang sedang bertanding. Mereka menonton kita, mereka menjadi supporter, ya, mereka senang, mereka bersuka cita kalau melihat kita terus maju dalam pertandingan iman kita. Dan dikatakan di sini, marilah kita menanggalkan semua beban. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang mengatakan unnecessary weight, ya. Beban-beban yang enggak perlu, yang harusnya ditinggalkan, ya. Ada pikiran-pikiran mengganjel, ya, tanggalkan. Jangan bawa beban waktu sedang berlari, waktu sedang berlomba, ya. Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Itu yang membuat kita mungkin sulit maju, ya. Kita belajar mengampuni, belajar memberkati, belajar untuk menyingkirkan semua penghalang-penghalang, lalu dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi buat kita masing-masing ini ada perlombaan atau pertandingan iman yang disediakan bagi kita, bahkan yang diwajibkan bagi kita. Nah, kita nggak perlu melihat pertandingan orang lain atau perlombaan orang lain, karena masing-masing itu beda, ya. Jangan mengeluh karena kok saya tidak seperti dia, ya. Kok kulit saya tidak putih seperti dia, kok rambut saya enggak keriting, kok rambut saya enggak lurus, kok hidung saya tidak mancung dan sebagainya. Itu secara fisik mungkin, tapi juga mungkin kita kadang-kadang tergoda, kok kayaknya orang itu hidupnya lebih enak, ya, dibanding saya. Nah, bisa juga dikatakan kita bilang, kok dia tinggal di negara yang enak, ya, di negeri yang makmur, ya, kayaknya semuanya enak. Kalau kita melihat seperti itu, artinya kita melihat perlombaan orang lain, padahal kita masing-masing ada perlombaan yang
wajibkan buat kita untuk kita ikuti. Ya, perlombaan atau pertandingan iman, ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, fight the good faith, ya. Fight the good fight of faith, ya. Berjuanglah, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Lalu ayat 2 memberikan petunjuknya, ya, clue-nya, caranya bagaimana kita itu bisa menang dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Diberitahu di situ di ayat 2, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Yaitu berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita dengan cara mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi caranya kita berlomba dengan tekun itu adalah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Lalu dijelaskan di sini, Yesus itu yang memimpin kita dalam iman. Yesus itu juga yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, waktu kita sedang bertanding tersebut, kita mungkin melalui masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Mungkin kita nggak bisa lihat detail. Faith is seeing light with your heart when all your eyes see darkness. Apa artinya? Iman itu melihat cahaya dengan hatimu, sementara mata jasmanimu itu melihat kegelapan. Kita nggak melihat jalan keluarnya, tapi jauh di dalam hati kita, kita punya seberkas cahaya yang seperti memberi keyakinan kepada kita, ya. You can do it, engkau bisa melaluinya, ya. Ada ayatnya, Filipi 4 ayat 13, I can do all things through Christ who strengthens me, ya. Aku bisa melakukan apa saja melalui Kristus yang menguatkan aku. Nah, Ibrani 12 ayat 2 ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, ya. Ibrani 12 ayat 2. Dikatakan di situ, Jesus is the author and finisher of our faith. Artinya Yesus adalah pengarang, ya, pengarang dan yang menyelesaikan iman kita, ya. Dia yang memberikan benih iman, ya. Dia yang mengarang iman kita dan kemudian menyempurnakannya, menyelesaikannya. Itu sebabnya dikatakan juga di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Faith comes by hearing the word of Christ, ya. Jadi mendengar firman dari Kristus atau mendengar firman Kristus, the word of Christ. Kata word atau kata firman ini adalah rema, dan tidak hanya rema tapi dikatakan rema Kristus, ya, rema yang diurapi. Itu sebabnya sekali lagi, ya, sering saya katakan, kalau kita mendengar firman Tuhan diberitakan, ya, dalam satu kebaktian misalnya, lalu ada hamba Tuhan yang memang diurapi ketika dia menyampaikan firman itu, maka itu dampaknya beda sekali. Firman yang sama. Nah, kita perlu belajar melihat bahwa setiap hamba Tuhan dipakai Tuhan itu dengan cara yang berbeda. Kita nggak bisa membandingkan satu dengan yang lain, kemudian mencari kelemahan masing-masing, ya. Justru sebaliknya kita bisa melihat kelebihan masing-masing, ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk jadi penginjil, ya, menyampaikan kabar baik bahwa Yesus adalah satu-satu jalan keselamatan. Dan memang semua seperti itu. Tapi ada yang spesifik. Dia buat KKR besar dan kemudian dia tantang orang untuk terima Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Billy Graham yang sudah bersama Tuhan sekarang, ya. Nah, dia adalah hamba Tuhan, dia penginjil, dia nggak buat gereja, dia bukan pendeta seperti gembala gereja, dia penginjil. Dan kalau dia khotbah, message-nya, pesannya cuma satu, Yesus adalah jalan keselamatan, ya, jalan kebenaran. I am the way, the truth, and the life, ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Poinnya selalu ke sana. Tapi kemudian ada hamba-hamba Tuhan lagi yang lain yang memang juga mengkhotbahkan Yesuslah satu-satu jalan keselamatan, tapi kemudian dia bergerak dalam healing, dalam kesembuhan. Dan dia memang seperti kalau kita kuliah, mungkin semua dosen kita bisa bahasa Inggris, ya. Tapi ada dosen yang khusus mengajarkan bahasa Inggris. Sementara dosen yang lain mungkin mengajarkan mata kuliah matematika misalnya. Dia bisa bahasa Inggris, tapi spesialisasi dia mengajarkan matematika. Sementara ada dosen yang mengajar spesialisnya di bahasa Inggris. Ya, saya ingat ketika saya kuliah dulu, ya semester 1 dapat bahasa Inggris 1, semester 2 dapat bahasa Inggris 2. Ya, ketika saya naik tingkat 2, bahasa Inggris gak dapat lagi, tapi ada jurusan lain dapat bahasa Inggris 3. Bahkan dapat bahasa Perancis, karena ada jurusan yang beberapa bukunya itu, buku teksnya pada masa itu masih berbahasa asing, di antaranya bahasa Perancis. Nah, itu diperlukan orang-orang yang spesial, yang mengajarkan topik tertentu, dan mereka memang terlatih di sana. Demikian juga waktu kita mendengar hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam healing, dalam kesembuhan, waktu dia khotbah tentang kesembuhan dari ayat yang sama, pengurapannya akan beda dibandingkan dengan hamba Tuhan lain yang mungkin tidak spesialis mengajarkan hal itu. Ya. Jadi sama-sama mungkin dapat rema dan Tuhan tetap bisa bekerja, tapi pengurapannya itu bisa beda sekali. Ya. Pandai-pandai untuk melihat ya, yang mana kita butuhkan, sama dengan banyaknya vitamin yang kita perlu setiap hari. Kita mungkin bisa minum suplemen tertentu yang rutin, tapi pada saat-saat tertentu mungkin kita butuh vitamin C lebih banyak, vitamin D3 lebih banyak, atau mungkin kalsium lebih banyak, dan kita perlu melihat kebutuhannya seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada lagi hamba Tuhan yang mungkin Tuhan pakai dalam hal terobosan keuangan. Dan kalau dia khotbah mengenai keuangan itu bisa detail sekali. Lalu yang dia ajarkan biasanya adalah soal giving and receiving. Bagaimana kita melangkah untuk menabur dengan penuh kepercayaan bahwa kita percaya bahwa kita akan menuai. Ya, sebagian orang berkata kalau kita memberi kepada Tuhan gak usah hitung-hitungan. Betul sekali, itu gak salah. Kita harus punya motif sikap hati yang murni. Tapi di sisi lain firman Tuhan mengajarkan bahwa menabur itu adalah pekerjaan petani. Dan petani kalau dia menabur, dia mengharapkan tuaian. Itu sebabnya dia perlu cari tanah yang subur. Dia perlu lihat di mana dia bisa menabur, dan dia percaya bahwa taburannya akan menghasilkan tuaian yang banyak sekali. Lalu dalam setiap tuaiannya, dia juga akan melihat yang mana yang bisa dia makan, yang mana yang harus dia tabur kembali. Nah, itu petani. Ya, itu diajarkan di Alkitab. Khususnya di 209 ayat 6, 7, 8, 9, 10, Paulus bilang, camkan ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Dan dia bicara soal pemberian, soal persembahan. Dan itu dihubungkan dengan petani. Nah, waktu kita mendengar hamba-hamba Tuhan yang khotbah tentang keuangan, tentang finansial, dan mereka memang spesialis di situ, kita akan mendapatkan rangsangan untuk memperoleh iman dalam hal keuangan yang begitu kuat sekali. Ya, jadi ini pandai-pandai kita untuk melihat hal itu. Di sisi lain, ya jauhi berita negatif ya. Jangan kita terpancing untuk melihat hal-hal yang negatif, tapi lihat apa yang Tuhan janjikan. Coba belajar seperti orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea. Dikatakan di situ bahwa orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman yang diberitakan dengan segala kerelaan hati, lalu setiap hari menyelidiki kitab suci. Apakah itu semuanya benar demikian? Ya, setiap hari loh ya. Kalau kita mau berharap mendapatkan iman yang kuat, maka nggak bisa hanya seminggu sekali dengar firman di gereja. Ya. Lalu selebihnya kita mendengar banyak berita macam-macam dari medsos ya. Kita sibuk dengan mungkin WhatsApp kita sibuk dengan semua Facebook kita atau Instagram.
ya memang nggak salah, tapi kalau lebih banyak kita berkutak-atik di situ, bagaimana kita bisa mendapatkan iman yang kuat, khususnya ketika kita menghadapi situasi yang mungkin berat ya. Perlu konsentrasi, perlu serius ya untuk mempelajari firman Tuhan. Nah, ada satu contoh menarik ya, saya suka bagian ini ya, Lukas 5 dari ayat 1 ya sampai ayat ke-11. Ini mujizat yang termasuk yang pertama juga Yesus buat ketika dia berjumpa dengan murid-muridnya. Dikatakan di situ dari ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ini lingkungan yang baik lah, ya, yang sangat baik, sebab orang banyak itu mengerumuni dia. Hebat ya. Tujuannya apa? Hendak mendengarkan firman Allah. Nah, kalau kita mau belajar firman, mau mendapatkan iman yang kita perlukan untuk menarik setiap janji Tuhan, maka cobalah bergabung dengan orang-orang yang memang haus untuk mendengar firman Allah, untuk mendengar firman Tuhan. Ya, ketika kebaktian gereja sudah mulai berlangsung ya, onsite, salah satu yang disukai adalah fellowship ya. Ya, memang itu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Ketemu dengan teman, ya ngobrol senang sekali karena sekian lama nggak bisa ketemu ya. Tapi jangan lupa waktu kita bertemu beribadah, kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama, jangan kehilangan kesempatan itu. Kemudian kita mendengarkan firman Tuhan. Itu tujuannya sebenarnya, salah satu yang utama, mendengar firman, mendengar dia berbicara kepada kita. Kalau kita dengar dia berbicara kepada kita, kita mendapatkan iman. Dan iman itu akan menarik setiap janji yang kita perlukan. Ya, sebelum kita dengar firman, kita juga perlu sama-sama larut dalam pujian penyembahan. Ya, kecuali saudara bertugas, mungkin saudara harus menunggu ya sebagai usher mungkin di pintu gereja, orang-orang yang belum datang, sehingga saudara tidak ikut kebaktian waktu pujian penyembahan. Sebagian orang suka berpikir masih puji-pujian, nanti waktu firman baru saya naik. Sebenarnya saudara, itu kesempatan yang sayang sekali. Kalau kita larut dalam pujian penyembahan, hati kita itu dibuat siap. Ya, seperti tanah yang diairi, tanah yang dibajak, siap untuk ditabur dengan benih firman Tuhan. Ya, jadi kalau saudara nggak bertugas sebagai usher, ya begitu ibadah mulai, ikut masuk. Saudara sedang menyiapkan hati saudara untuk mendengar firman Tuhan. Bahkan sangat mungkin dan sering sekali terjadi, Tuhan itu berbicara secara spesifik ketika saudara sedang memuji, menyembah Dia. Sekian tahun yang lalu, waktu saya menghadapi kesulitan, ya dalam salah satu pujian di gereja, ada pujian yang menyatakan iman, ya lagu yang luar biasa yang mengatakan Allah mana seperti Allahku, ya Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang, ku puji Dia selama-lamanya. Itu lagu semangat ya. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang, ku puji Dia selama-lamanya. Waktu saya nyanyikan lagu itu, ini belum firman Tuhan ya, tiba-tiba lagu itu berbicara dengan kuat bahwa Tuhan sedang melatih saya untuk berperang dan Dia memimpin saya untuk keluar sebagai pemenang. Dan sementara nyanyi lagu itu dengan penuh semangat, air mata saya itu keluar ya, karena menyadari bahwa Dia sedang menguatkan saya. Nah, itu sebabnya ya, kalau kita berkumpul bersama jangan kehilangan momen seperti itu. Kalaupun saudara sedang bertugas sebagai usher misalnya, menunggu jemaat lain datang, saudara bisa tetap konsentrasi ya, mendengar pujian. Saudara izinkan. Itu perlu latihan saudara, tapi bisa ya. Kita tetap bisa, mungkin mulut kita tidak ikut nyanyi dengan keras, tapi hati kita bisa larut dalam penyembahan sementara kita sedang bertugas ya. Kita sedang mungkin menjadi usher di gereja, atau kita sedang nyetir mobil, atau kita sedang naik motor. Kita bisa mengizinkan hati kita ini larut dalam pujian, dalam penyembahan, sementara pekerjaan kita nggak terganggu. Atau kalau ibu-ibu lagi masak di dapur misalnya, belajar dalam setiap waktu itu kita bisa memuji menyembah Dia.
Dan kemudian dengar firman. Ya, ini Lukas 5. Ini Simon ada dalam situasi seperti itu karena ketika Yesus melihat banyak orang mau dengarkan dia mengajar, dia naik ke perahu Simon, kemudian dia pakai perahu itu sebagai mimbar untuk dia khotbah, ya, untuk dia ngajar firman logos. Nah setelah itu Lukas 5 ayat 4, setelah selesai berbicara, setelah selesai mengajarkan firman ya, logos tersebut, ia berkata kepada Simon, nah ini remanya, ya spesifik dia ngomong sama Simon, sekarang bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Ya. Nah kalau dapatkan rema, yang dibutuhkan cuma percaya dan taat melakukannya. Jangan ditunda. Saudara, kadang-kadang tuntunan Tuhan tuh begitu simpel ya. Kadang-kadang dia gerakan, ayo bangun doa gitu. Ya, jangan saudara tunda. Itu hal sepele ya. Kadang-kadang apa istilahnya ya, dorongan atau action itu tipis sekali. Tapi kalau kita mau taat ya, kita akan semakin peka. Nah, Simon bilang di ayat 5, ya, karena engkau yang menyuruhnya, aku mau melakukannya juga, walaupun bertentangan dengan akal pikiran. Dan ketika mereka melakukannya, dikatakan di ayat 6, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Coba bayangkan ya, ini situasinya kan Simon dengan teman-temannya nelayan, pekerjaannya cari ikan. Dan ketika Yesus pinjam perahu Simon, dia bayar dengan cara memberikan mujizat yang memang membutuhkan Simon itu melakukan kembali tugasnya sebagai nelayan itu, pekerjaannya walaupun sebelumnya gagal, gak ada ikan, tapi kali ini Tuhan suruh dia lakukan lagi, dan dia dapat ikan yang entah harusnya bisa berapa lama itu baru didapat. Langsung 2 perahu penuh ikan hampir tenggelam. Nah itu reward ya, upah yang Tuhan berikan karena Tuhan tidak pernah berhutang. Dia pinjam perahu Simon, kemudian dia bayar dengan ikan sebanyak 2 perahu ya, saking penuhnya hampir tenggelam kedua perahu tersebut. Nah sekarang kalau kita terjemahkan dalam bahasa sekarang, ini kira-kira seperti ini ya. Saudara mungkin kontraktor ya, saudara punya proyek banyak ya. Lalu satu ketika saudara kalah terus ya, saudara gak pernah dapat proyek. Nah, kemudian ketika saudara sedang nganggur kosong, lalu ada gerakan di hati saudara, ayo ikut doa, yuk bantuin. Ya, kok bisa jemput jemaat pakai mobilmu, ayo pinjam rumahmu atau pinjam rukomu ya. Lalu kau mulai saudara terlibat dalam pelayanan. Nah, lalu seperti yang Simon alami, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dan saudara perlu mendengar rema dari dia. Sebelumnya saudara dengar firman logos, saudara belajar, saudara terlibat dalam pelayanan, saudara dengar firman Tuhan diberitakan, pikiran saudara diubah, lalu Roh Kudus akan bicara kepada saudara, saudara mendapatkan firman rema. Tiba-tiba saudara tergerak telepon si A, ya, atau Tuhan gerakan orang lain telepon saudara, hubungi saudara, dan tiba-tiba saudara diajak untuk ikut tender misalnya. Lalu saudara sambil berdoa saudara lakukan, tiba-tiba saudara menang. Lalu saudara menang lagi, kira-kira seperti itu. Ya, kalau bentuk lain lagi misalnya begini, saudara suka main saham misalnya, ya, itu udah pelajarannya. Saya punya beberapa teman yang ya terlibat di situ, ya jago lah. Ya, itu ada ilmunya, mesti perhatikan terus dan sebagainya. Tapi ketika saudara mungkin katakanlah, ya saya nggak tahu main saham seperti apa ya, tapi kan ada orang-orang yang kalah ya, gagal dan sebagainya. Tapi satu ketika sepertinya Tuhan menuntun ya, kamu beli saham yang ini, ya, pertahankan terus misalnya. Lalu setelah sekian lama, karena saudara bergaul dengan Tuhan, saudara kenal suaranya ya, dan dia bilang lepaskan saham itu. Dan begitu saudara jual ya, saudara dapat keuntungan banyak, terus saham itu mulai turun harganya. Saudara dapat untung banyak. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin kalau kita pikirkan yang di zaman sekarang ini kira-kira seperti itu. Seperti itulah yang Simon alami. Ya, waktu dia mengenal firman rema, dia lakukan. Walaupun nampaknya tidak masuk akal, ternyata terjadi mujizat ya, luar biasa. Dalam hal pemberian juga begitu ya. Coba belajar peka. Kadang-kadang kita berpikir, buat saya aja nggak cukup gitu ya. Lalu kita mulai stingy, pelit ya. Tapi coba kita belajar untuk mengizinkan Tuhan menuntun kita. Ya, saudara akan mengalami hal yang kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya. Saya punya teman dulu, dia cerita ya, ketika di awal-awal
memutuskan untuk full timer. Dia bilang dia habis berdoa pagi dan dia cerita, kok bisa ya setiap hari itu ada aja temen yang ngajak dia makan, traktir di banyak tempat gitu. Tapi bukan soalnya mau ditraktir terus, bukan. Tapi artinya dia melihat Tuhan tuh bisa membuka jalan yang nggak pernah dipikirkan sebelumnya. Ya, banyak sekali. Ya, sekian tahun yang lalu ketika saya ada suatu kebutuhan, tiba-tiba saya ke kampus, di tikungan perpustakaan saya berpapasan dengan seorang teman, ya teman SMA. Berpapasan dan dia tarik tangan saya, gue butuh orang buat ngajar gitu ya. Dia kerja di bimbingan belajar ya, lalu diajak saya siangnya untuk tes, dan habis itu saya mulai ngajar di bimbingan belajar tersebut. Nah, itu cara-cara Tuhan bekerja ya untuk menjawab kebutuhan kita. Lalu yang menarik dari Lukas 5 ayat 11 ini, ya, Lukas 5 ini ayat 11 yang perlu kita perhatikan ya. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun, yaitu Simon dan teman-temannya, meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Artinya mengizinkan Yesus memimpin hidup mereka. Kenapa? Karena Yesuslah the author and finisher of faith ya. Yesuslah pengarang dan penyempurna iman kita. Belajar untuk mengikuti Dia. Tidak selalu harus jadi full timer atau jadi pendeta atau jadi gembala gereja. Bisa saja saudara di tempat pekerjaan saudara, tapi hidup saudara itu mengikuti tuntunan Dia. Saudara bergaul dengan Dia, saudara mendengar suara Dia, dan saudara mengizinkan hidup saudara dituntun oleh Dia. Percayalah, Dia itu Tuhan yang baik, sebab firman Tuhan berkata, God is good, God is love. Dan karena Dia adalah kasih, Dia merancangkan hal-hal yang baik. Jadi kita bisa berkata, my God is good all the time. Amin.